Oke. Dibuka e-views-nya ya. Silahkan. Ini bisa kita buka file, new work file. Nah, ini kan tadi datanya nggak ada tahun, nggak ada bulanan, bukan mingguan, dan sebagainya ya. Sehingga data kita adalah bisa dibilang data cross-section. Kita pilih yang ini ya, unstructured atau undated. Oke, cari yang unstructured atau yang undated. Jumlah observasinya 50. Jumlah observasinya ada 50, kita tulis dulu. Sudah ya, pilih yang unstructured atau undated, masukkan berapa jumlah observasinya. Karena ini kita latihan, maka ya anggap saja observasi sebanyak 50 responden itu sudah banyak ya. Nanti kalau skripsi tentunya bisa lebih dari 50 ya. Oke, kita klik OK. Nah, setelah itu kita masukkan datanya tadi. 3 variabel ya. Bentar. 3 variabel ini. Y-nya adalah persepsi, X1-nya metode belajar, X2-nya adalah sumber referensi. Nah, kita insertkan ke eViews. Oke. Ini ya. Nah, kebetulan ini baik variabel dependent maupun independennya semuanya berupa dummy ya. Nanti misalnya ditambahi variabel independen yang berupa kuantitatif pun boleh, sangat-sangat boleh. Jadi ini metode ini hanya digunakan apabila variabel dependennya itu yang kualitatif. Untuk variabel independennya bebas, mau kualitatif boleh, mau kuantitatif boleh. Nah, setelah itu kita klik CTRL, terus tadi Y-nya adalah persepsi, ini persepsi, X1-nya metode, X2-nya sumber referensi, saya klik kanan, open as equation. Nah, ini sudah ada isian variabelnya. Untuk estimasi metodenya, karena ini tidak OLS, maka kita tidak bisa memilih least square, melainkan kita pilih ini ya, likelihood maksimum ya. Kalau di sini namanya binary choice ini, kita klik aja. Nah, kita pilih yang logit ya. Kan kita tadi masih di bahasan logit. Kita klik yang tengah ini, logit. Sudah? Nah, kalau sudah, bisa kita klik OK. Nah, ini hasilnya. Hasilnya, dependent variabelnya adalah persepsi. Metodenya ini logit. Sampelnya 50 ya. Kemudian, nah ini. Ini dari probabilitasnya. Cara membacanya secara umum sama ya. Kalau untuk probabilitasnya juga sama, bisa menggunakan signifikansi 1%, 5%, atau 10%. Nah, ini hasilnya metode pembelajaran dan sumber referensi. Probabilitasnya ini tinggi banget, jauh di atas 10% bahkan.
dan koefisiennya negatif sehingga nggak ada yang signifikan. Nah, kemudian kita lihat nih, McFadden R-square ini sama dengan adjusted R-square. Maka artinya McFadden R-square-nya 0,05 ini ya. Maka berapa persen? 5% aja ya, atau 6%. Jadi 6% variasi variabel independen, yaitu metode belajar dan sumber referensi itu mempengaruhi persepsi mahasiswa sebanyak 6%, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Kemudian ini probabilitas LR statistik ini kalau di OLS namanya adalah probabilitas F statistik. Cara membacanya pun sama, cuma beda namanya saja karena kita menggunakan metode maksimum likelihood. Probabilitas LR statistiknya juga tinggi 0,16, maka secara serempak ya, secara bersama-sama antara metode belajar dan sumber referensi ini tidak signifikan mempengaruhi persepsi belajar mahasiswa. Nilai LR statistiknya adalah sebesar 3,622, ini juga tinggi. Nah, di sini ada keterangannya. Persepsi yang setuju dengan kuliah daring itu ada 32. Persepsi mahasiswa yang tidak setuju dengan kuliah daring ada 18 mahasiswa. Totalnya ada 50. Seperti itu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebetulnya untuk langkah olah data. Mau tanya. Ya. Tadi ketinggalan Bu, sampai yang di metode diganti binari ya Bu? Oh iya, bentar. Ini Mbak. Metodenya dicari yang binari. Terus pilih yang logit. Kalau probit sama logit ini tahapan regresinya di eViews itu gampang. Yang susah adalah cari datanya ya. Kita bikin kuesioner dulu, kita sebar, terus ditabulasi, baru diolah ini. Jadi kalau mungkin mau pakai logit atau probit sebagai ide skripsi, maka kerja kerasnya adalah di membuat responden kita mau menjawab ini ya. Ini ya, binary, pilih yang logit, oke. Outputnya mau dibahas lagi atau sudah? Boleh Bu. Boleh dibahas lagi Bu. Ya, ini outputnya bisa dibaca paling atas. Dependent variabelnya adalah persepsi mahasiswa. Ini namanya bebas ya, mau dikasih Y, ini X1, X2, ini persepsi, metode, sumber referensi panjang juga enggak apa-apa, atau singkatan yang mudah untuk kita mengingat nama variabel kita. Dependent variabelnya adalah persepsi mahasiswa. Kemudian, secara umum cara membaca outputnya itu sama dengan kita membaca output kalau kita menggunakan metode least square ya, atau OLS. Kita tinggal lihat saja nilai probabilitasnya sama arah koefisiennya. Metodologi belajarnya, tadi kan kalau 1 itu tatap muka virtual, kalau 0 penugasan gitu ya. Nah, ini metode probabilitasnya tinggi banget, 0,59, maka di atas 10% ya, sehingga metode terbukti tidak signifikan terhadap persepsi mahasiswa, dan tandanya negatif. Artinya, metode ini berbanding terbalik dengan persepsi mahasiswa. Kemudian, X2-nya atau variabel independen yang selanjutnya adalah sumber referensi ya. Kalau 1 menggunakan buku teks, kalau 0 selain buku teks. Nah, kita lihat probabilitasnya juga tinggi di atas 10%. Ini angkanya 0,47.
sehingga tidak terbukti berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa, dan tanda koefisiennya juga negatif. Oke, kemudian yang perlu dibaca lagi adalah ini McFadden R-square. Dalam OLS ini sama dengan adjusted R-square. 0,05 ya, maka bunyinya adalah variasi variabel metodologi dan sumber referensi ini hanya mempengaruhi persepsi mahasiswa sebesar 5% ya, sisanya 95% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Ya, McFadden R-square-nya ini kecil karena memang tidak ada variabel independen yang signifikan mempengaruhi dependent variabelnya. Dan ini hanya latihan, makanya McFadden R-square-nya kecil ya. Biasanya kan tinggi-tinggi 90, 99 gitu ya. Nah, inilah bedanya data primer dengan data sekunder. Kalau data sekunder ya kayak kemarin kita menggunakan M1 dengan suku bunga, dengan inflasi itu tinggi-tinggi. R kuadratnya bisa 90 lebih karena memang itu datanya sekunder. Biasanya begitu tinggi-tinggi R kuadratnya. Tetapi kalau data primer seperti yang kita pakai ini biasanya adjusted R kuadratnya kalau menggunakan OLS, kalau menggunakan maximum likelihood namanya McFadden R-square itu biasanya memang rendah ya. Terus selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah ini ya, probabilitas LR statistik. Ini kalau di OLS sama dengan probabilitas F statistik. Ini juga tinggi 0,16, maka secara serempak, uji serempak antara metodologi dan sumber referensi tidak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa dalam kuliah daring. Nah, untuk nilainya LR statistik ya ini 3,622 seperti itu. Udah cuman gitu aja. Nah, terus berapa sih jumlah mahasiswa yang sebetulnya persepsinya baik atau puas terhadap kuliah daring? Ada 32. Kalau yang sebaliknya yang tidak puas itu ada 18. Kayak gitu ya. Ini untuk yang logit. Oke. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan mungkin belum paham. Kalau belum ada pertanyaan, kita lanjutkan dulu. Selanjutnya itu model profit. Ya, kalau yang profit ini, contohnya yang sheet kedua. Nah, misal ini kita punya data, ini datanya juga data kalau ini data primer juga, tetapi nanti respondennya mengisinya berdasarkan KHS ya, kartu hasil studi itu ya. Nah, pertanyaan penelitiannya adalah apa saja faktor-faktor yang membuat nilai mahasiswa itu A? Kan nilai itu ada yang huruf, ada yang angka ya. Kalau angka range berapa sampai berapa, maka dia A. Terus di bawahnya ada grade, di bawahnya range berapa sampai berapa itu B. Grade di bawahnya nilainya berapa sampai berapa itu nilainya C, D sama E ya. Nah, ini Y-nya itu adalah apa ini? Grade
grade 1 itu berarti mahasiswa mendapat A, ini ya, grade-nya. Kalau sama dengan 1, berarti yang tertulis di KHS mahasiswa itu A nilainya. Kalau 0, berarti itu bisa B, bisa C, D, atau E ya. Kemudian X1-nya GPA. GPA itu, kok GPS? GPA itu IPK. Kemudian X2-nya nilai makro. Ini juga saya imajinasi saya sendiri ya. Maksudnya tidak berdasarkan data observasi langsung atau jebar kuesioner. X2-nya nilai salah satu mata kuliah, misalnya makro gitu. Terus X3-nya ini metode belajar. Metodenya juga ini dummy. 1 itu kalau pakai diskusi kelompok ya, kalau 0 itu nggak pakai diskusi kelompok. Itu ya, jadi Y-nya berupa apakah ditulis A pada KHS mahasiswa. Kalau 1 ini 1 ya. Observer responden nomor 5 itu A. Responden nomor 1 sampai 4 itu nilainya enggak A. Responden 6 sampai 9 itu tidak A. Responden nomor 10 nilainya A. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang bisa menjadikan mahasiswa itu mendapatkan nilai A di KHS-nya? Saya mencoba menjawab dengan beberapa faktor atau variabel. Yang pertama adalah IPK-nya, yang kedua nilai makro, yang ketiga metode belajar. Nah, yang Y-nya berupa grade ini kan kualitatif ya. Cuma ada probabilitas 0 sama 1. Kalau 1 itu berarti dia dapat A, kalau 0 berarti dia tidak dapat A. Nah, ini kan ada 2 kelompok nih, yang satu dapat A, yang satu tidak dapat A. Ini namanya kualitatif ya. Kemudian X1-nya GPA, IPK ini sudah angka, sudah kuantitatif. Kemudian nilai makronya ini juga angka kan, berupa kuantitatif. Nah, kemudian ada satu variabel independen yang dummy juga atau kualitatif, yaitu metode. Kalau 1 itu berarti ada diskusi kelompok, metode belajarnya. Kalau 0 enggak ya. Nah, jadi variabel independennya 3. Kita akan coba di Ifuse. Ini ada 31 ya. Iya, 31 responden. Ifuse-ku tadi mana? Oke, saya sudah tampilkan Ifuse-nya, sudah terlihat di layar. Sudah ya? Jangan lupa pilih yang unstructured atau undated. Terus jumlah observasinya adalah 31. Oke. Yang tadi saya delete. Boleh deh kita kasih nama logit. Oke. Terus kita copy paste dulu datanya. Gini ya. Sebentar, yang ini tadi apa namanya, nilai makronya ini saya nggak spasi ya, karena tadi si Ifuse-nya nggak mau membaca kalau ada spasi. Bentar. Ya, saya ulangi aja
aja, new work file. Pilih yang unstructured, observasinya 31. Terus quick empty group. Copas. Grid ya. A, B, C, D ya. Kalau 1 itu A, kalau 0 berarti bisa B, bisa C, bisa D, bisa E. Terus variabel independennya ada GPA, ada metode, sama nilai makro. Open as equation. Sama kayak tadi kita tinggal milih yang binary. Nah kalau tadi kita pilih logit ya, sekarang kita pilih probit. Bisa di OK atau enter. Ya ini hasilnya. Oke, dependent variabelnya adalah grade. Grade itu 1 dapat A, 0 selain A ya. GPA probabilitasnya 0,01. Berarti di bawah 5% ya. Maka GPA terbukti signifikan mempengaruhi grade dan koefisiennya bertanda positif. Itu betul ya. Jadi kan semakin tinggi IP-nya, maka grade-nya itu juga semakin naik kan. Range-nya IP yang tinggi itu kan nanti dikasih grade-nya A gitu kan. Oke, jadi ini sesuai dengan teori ya. Terus metode belajar 0,04 probabilitasnya. Ini juga di bawah 5% ya. Atau kalau mau aman, karena ini 0,049, bisa dibilang tipis banget sama 0,05, maka untuk metode signifikan pada alfa 10% dan tandanya positif. Jadi kalau menggunakan metode diskusi kelompok itu menaikkan nilai ya, menaikkan grade-nya. Kemudian nilai makro ini 0,37, tidak signifikan, koefisiennya juga positif, maka kesimpulannya nilai makro terbukti tidak signifikan mempengaruhi grade ya. Jadi ada 2 variabel yang signifikan positif terhadap grade, yaitu GPA atau IPK sama metode belajar. Terus McFadden R-square-nya adalah sebesar 0,49. Artinya berarti kombinasi GPA, metode, dan nilai makro itu mempengaruhi grade sebesar 49%. Sisanya 51% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model ya. Saya ulangi, McFadden R-square-nya. Variasi variabel GPA, metode, dan nilai makro itu 49% mempengaruhi grade, sisanya 51% ditentukan oleh variabel lain di luar model. Kemudian ini probabilitas LR statistik 0,000243 ini di bawah 1%, maka berdasarkan probabilitas LR statistik ini secara bersama-sama atau secara serempak GPA, metode, dan nilai makro itu berpengaruh positif terhadap grade ya. Tadi kan ini per variabel itu namanya kalau di OLS adalah UJT ya. Kalau di maximum likelihood ini namanya Z statistik. Kita baca probabilitasnya, ini ada nilai Z statistiknya, ada arah dan angka koefisiennya. Nah, untuk probabilitas LR statistiknya ini variabel independennya secara bersama-sama ya, bareng-bareng secara serempak si GPA, metode, dan nilai makro itu mempengaruhi grade
dan terbukti signifikan positif ya, seperti itu. Kemudian ini observasi with dependent yang nilainya grade-nya A itu ada 10 mahasiswa, yang tidak A grade-nya ada 21 mahasiswa, totalnya 31. Udah cuman gitu. Ini kalau kita mau penelitian menggunakan data dependennya kualitatif. Misalnya contohnya kalau kondisi sekarang ya, yaitu tadi kepuasan mahasiswa terhadap kuliah daring. Kemudian misalnya informasi pemerintah terhadap COVID-19 gitu misalnya. Kepuasan mahasiswa terhadap GoFood misalnya ya, kepuasan mahasiswa terhadap Shopee lah atau Tokopedia atau apa gitu. Nah, nanti tinggal dicari referensinya, kita mau pakai independent variable-nya itu apa saja. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Gampang kan ya? Ini yang susah nyari datanya, ya. Buat apa? Kalau datanya koma itu nggak kebaca ya Bu di Fuse. Titik, Mbak. Iya, Ganti di titik. saya juga nggak kebaca. Oh, diganti titik. Titik semua dulu. Nggak usah pakai spasi. Kalau pakai spasi diganti underscore, tadi kan nilai makronya itu saya spasi. Diganti underscore itu mau. Ini nggak saya spasi. Titiknya, komanya diganti titik. Oke, baik Bu. Sudah bisa? Sudah bisa Bu. Bu, maaf mau tanya. Iya. Tadi kan di waktu awal itu pakainya logit, terus yang kedua itu pakainya probit. Itu apa ada kayak ketentuannya gitu atau gimana gitu? Kayak yang harus pakai logit yang gimana, yang harus pakai probit yang gimana gitu? Sebetulnya nggak ada sih Mbak, sama aja. Cuman kalau untuk yang probit itu bisa menggunakan data kelompok, bisa menggunakan data individu. Data kelompok itu kalau kita dulu belajar statistik, itu kan menghitung ada nilai individu, ada nilai kelompok. Misal ini, kelompok mahasiswa yang setuju kuliah daring, itu kita bedakan menjadi 2, D3 sama S1. Nah, nanti ada 2 set data, yang satu berdasarkan mahasiswa yang kita sebar kuesionernya ke D3, yang satu ke S1. Itu kita menggunakan probit. Karena probit bisa untuk mengestimasi data individu maupun kelompok. Nah, sedangkan yang logit ini bisanya untuk data yang individu ya, bukan kelompok. Kalau mau menggunakan data kelompok itu lebih ideal menggunakan probit. Seperti itu, Mbak. Untuk pemilihannya kayak misalnya kita memilih kayak data panel ya, antara Ujico itu memilih antara fixed effect sama common effect tuh nggak ada kayak gitu. Jadi mau pakai logit silahkan, mau pakai probit boleh. Cuman untuk data skripsi itu biasanya datanya ya individu, jarang banget menggunakan data yang kelompok, sehingga biasanya pada pakai logit, bukan pakai probit. Nanti bisa dibaca ya di bukunya Gujarati, kalau malas Gujarati. Ini bukunya Agus Widarjono ini juga enak dibaca, kayak gini bukunya. Ini di Gramet atau mana ya? Kalau Jogja itu namanya, kok kelihatan sih? Nih. Ini ya. Ini enak dibaca, bisa apa? Membantu kalau pakai Gujarati bahasa Inggris agak susah, bisa pakai itu tadi. Atau buku-buku ekonometrika yang lainnya bisa kita gunakan untuk referensi seperti itu. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan?
Gampang ya? Sudah? Nggak ada yang ditanyakan? Mana? Sudah? Cukup? Gampang ya? Alhamdulillah Bu, lumayan. Suara saya putus-putus nggak, Mbak? Tulisannya koneksi internetnya nggak stabil. Boten Bu. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, saya kasih tugas ya. Tugasnya yang tadi aja, yang ini dikerjakan lagi sama apa tuh namanya, interpretasinya tadi itu ya. Ya ini ya. Kan kita kuliahnya banyak banget ya, 24 kali nih. Kita baru berapa? 12. Supaya apa? Banyak pertemuannya. Berarti tugasnya 2. Yang sheet 1 itu pakai logit, yang sheet kedua menggunakan probit. Nanti presensinya 2 kali ya. Iya Bu. 16 kali kuliah, yang 8 penugasan ya kan. Kita kan jarang penugasan ya. Iya. Ya, jadi absennya 2 kali. Yang 1 logit, yang 1 probit. Ini kelompok aja. Satu kelompok berapa? 3 atau 4? 3 Bu, yang udah dibagi kemarin 3. Nah, pokoknya pembagiannya bebas. Terus mau presensi kapan? 2 kali ya? Mau presensi minggu ini atau minggu depan? Gimana teman-teman? Pasti minggu depan. Mbak UASnya kapan sih? Belum ya? Belum tahu Bu. Itu kan? Ya, nanti Mbak Silmi WA saya lagi, nggak apa-apa Mbak, mau dikumpulin kapan? Di hari yang berbeda ya, karena kita, maksudnya emailnya ke saya 1 hari langsung 2 tugas nggak apa-apa, tapi kita presensinya di 2 hari yang berbeda. Baik Bu. Oke, gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya teman-teman sore ini. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sehat selalu Bu. Amin. Terima kasih, Bu.